Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia, senantiasa dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita tengah berada pada puncak hari kemenangan setelah berjuang melawan dorongan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita menyuarakan kalimat tahlil la ilaha illallah dan membaca kalimat tahmid walillahil hamd yang mengiringi kehadiran kita melaksanakan salat Idul Fitri pagi hari ini. Bulan Ramadan telah berlalu dan kini tiba saatnya kita merayakan Idul Fitri. Kita berdoa semoga ibadah puasa dan seluruh rangkaian amalia Ramadan lainnya dapat memberikan kontribusi positif, memberikan pencerahan dan pengaruh terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas spiritual, kualitas mental dan moral, kualitas solidaritas sosial, kualitas sikap dan perilaku, serta kualitas hidup dan kehidupan kita. Kualitas diri seperti inilah yang merupakan modal dasar, modal besar dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan persaingan masa depan yang semakin kompetitif dan semakin kompleks. Terbangunnya kualitas diri sedikitnya ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam diri kita. Perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Perubahan dari yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari Abi Bakrah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyun nasi khair? Siapa manusia yang terbaik wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang, sekaligus kualitas diri dan amalnya juga semakin bagus. Lalu sahabat ini kembali bertanya, Fa'ayyun nasi syarrun ya Rasulullah? Lalu kalau manusia yang terburuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab,
man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang terburuk adalah orang yang umurnya panjang, tapi kualitas diri dan amalnya malah makin buruk. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntunglah orang yang telah mensucikan dirinya, di antaranya mensucikan diri dengan mengeluarkan zakat. Wa dzakara asma rabbih, dan juga menyebut nama Tuhannya, di antaranya dengan banyak membaca kalimat takbir, kalimat tahlil dan tahmid. Fasalla, lalu ia salat, yakni salat Idul Fitri yang baru saja kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua yang tengah dalam suasana gembira di hari fitrah dan kemenangan ini dimasukkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang mendapat keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita mampu mengendalikan diri dalam menghadapi 1001 macam tantangan pada 11 bulan yang akan datang. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ada seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili datang kepada Rasulullah SAW bermohon, "Ya Rasulullah, murni bi amalin yudkhilni al-jannah." Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku amal apa yang aku laksanakan yang bisa mengantarkan aku ke surga. Faqala alaika bis-shaumi fa innahu la misla lahu. Jawab Rasulullah SAW, kalau Anda mau diantar masuk surga, alaika bis-shaumi, Anda harus puasa, karena sesungguhnya ibadah puasa tidak ada bandingannya. Mengapa ibadah puasa menjadi tiket dan syarat masuk surga? Sebab ibadah puasa lah yang akan mensucikan diri setiap orang, suci dari dosa-dosanya. Sementara surga adalah tempatnya orang-orang suci, dan tidak akan pernah masuk surga orang yang masih kotor dengan berbagai macam dosa-dosanya. Dalam hal ini Rasulullah SAW mempertegas dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dorongan iman dan mengharap ridha Allah semata, maka dosa-dosa masa lalunya diampuni. Dengan diampuni dosa-dosa berarti kita telah menjadi suci bersih. Maka itulah sebabnya hari ini adalah Idul Fitri, hari kembali kita kepada fitrah, kembali kepada kesucian diri. Dengan berpuasa di bulan Ramadan berarti kita telah mengalahkan rayuan setan dan hawa nafsu yang selalu menggoda dan menginginkan menjerumuskan manusia ke jurang kemaksiatan melalui tekanan syahwat makan, minum, dan hubungan seks. Makanya hari ini adalah hari kemenangan yang besar, karena kita menang dari perjuangan mengalahkan rayuan dan godaan setan dan hawa nafsu. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia, setelah sebulan Ramadan mengasah dan mempertajam hati dan pikiran kita menjadi tercerahkan, maka dengan mudah kita saling memaafkan, sekaligus bisa merawat silaturahmi, kita saling menghormati dan menghargai, kita toleransi antara satu dengan lainnya dengan berbagai macam perbedaan latar belakang, memperkokoh bangunan keluarga, dimulai dari pemaafan kedua orang tua, keluarga inti, dan keluarga terdekat, apalagi termasuk keluarga besar.
Maka sungguh beruntung bagi orang yang masih hidup kedua orang tuanya, karena kedua orang tua merupakan jembatan menuju gerbang menuju surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ada seorang sahabat bernama Jahimah datang ke hadapan Rasulullah SAW, minta izin, ya Rasulullah, aku ingin bergabung dalam perang fisabilillah. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, hal laka min ummin, apakah ibumu masih hidup? Qala na'am, ya Rasulullah, ibuku masih hidup. Lalu Rasulullah menegaskan kepada sahabat, falzamha fa'innal jannata tahta rijlaiha. Kamu kembali ke rumahmu, temani ibumu, rawat ibumu baik-baik, karena surga berada di bawah kedua telapak kakinya. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan, jangan pernah menyanyiakan bagi orang yang masih hidup kedua orang tua. Bagi yang sudah ditinggalkan, hubungan tidak pernah putus melalui doa-doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Karena itulah ciri namanya anak soleh. Selain memperkokoh jiwa dan semangat kekeluargaan, sebagai hasil Ramadan juga mengasah dan mempertajam, mempertebal jiwa dan rasa peduli, mempertajam solidaritas sosial, solidaritas umat dan bangsa. Hal ini dibuktikan dalam bulan Ramadan diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, termasuk zakat mal, dan kemurahan hati kita memperbanyak infak dan sedekah sebagai wujud takwa sosial dan takwa moral. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa saja yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, maka Allah pasti memudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menutupi aib sesama saudaranya, maka Allah juga akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu juga selalu menolong terhadap sesama saudara-saudaranya. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri yang berbahagia, saat ini kita kembali kepada fitrah kesucian kita, yakni fitrah sebagai makhluk beragama. Beragama berarti beriman, beriman berarti membangun. Sedikitnya ada 3 hal prinsip dasar dalam diri kita. Yang pertama, prinsip al-iman, yakni komitmen menjalankan ajaran agama. Yang kedua, prinsip al-amanah, bersikap jujur dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah prinsip al-aman, mampu menciptakan rasa aman dan nyaman dalam diri kita, dalam keluarga dan orang lain, di tengah-tengah kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. 3 pilar prinsip dasar agama ini merupakan fondasi utama terciptanya masyarakat harmonis dalam perbedaan dan keragaman. Keharmonisan inilah yang merupakan modal besar dalam membangun kemajuan bersama, membangun peradaban sosial dan bangsa yang didasari semangat ukhuwah Islamiyah tanpa kebencian, tanpa
secara khusus. Saat ini kita sudah mulai memasuki era tahun politik 2023 sampai nanti tahun 2024, baik pada proses pemilihan pemimpin, pemilihan anggota legislatif, pemilihan anggota dewan sampai pada pemilihan presiden, pasti akan terjadi pertarungan berbagai ambisi kepentingan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam ekses, berbagai macam aksi dan reaksi yang pada akhirnya tujuan utamanya adalah ingin menjadi pemenang dan penguasa. Oleh karena itu, menyikapi persoalan seperti ini, kita yang baru saja melaksanakan ibadah puasa Ramadan, marilah kita berusaha untuk mampu menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana, apalagi bertindak anarkis dan kekerasan. Kita harus mampu bersikap bijak, menampilkan sosok keimanan dan keislaman kita sebagai hasil dari ibadah puasa dengan cara ikut menciptakan suasana yang aman, suasana yang nyaman dan damai serta kondusif. Mari kita senantiasa membiasakan diri berpikir positif, berbesar hati, berbuat nyata, menghilangkan rasa saling curiga yang negatif tidak berdasar, apalagi rasa dengki dan dendam jangan pernah memelihara dalam diri kita karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Di tengah area pertarungan politik dan berbagai macam kepentingan, sangat diperlukan jiwa besar dan lapang dada untuk mengedepankan sikap toleransi dan moderasi. Apabila kita mendukung dan menyukai seseorang atau kelompok, dukung dan sukailah dengan cara yang sewajarnya tanpa berlebih-lebihan. Sebaliknya, apabila ada yang tidak mendukung dan tidak disenangi, tampilkan sikap yang sewajarnya. Jangan berlebih-lebihan menampilkan kebencian kita kepada seseorang atau kelompok. Sebab persoalan politik dan kepentingan bisa berubah dalam waktu sekejap. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi sesuatu atau seseorang yang kamu benci, justru dialah yang menjadi terbaik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa juga orang yang kamu sangat cintai atau kelompok yang kamu sangat senangi, tapi justru dialah yang menjadi penyebab Anda mendapatkan berbagai kesusahan dalam hidup. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ketahuilah bahwa Allah yang Maha tahu segalanya, sedang Anda tidak mengerti hakikatnya sama sekali. Dalam konteks ini, sebuah hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ahbib habibaka hawan ma asa ayyakuna biqadri bagidaka yawman ma." Cintailah kekasihmu dengan sewajarnya, sebab boleh jadi suatu saat nanti justru engkau juga yang membencinya. Wa abadi bagidaka hawan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Bencilah orang yang engkau benci, tapi sewajarnya, biasa-biasa, jangan berlebihan. Sebab bisa jadi suatu saat orang yang kamu benci justru itulah yang engkau mencintai. Oleh karena itu, kaum muslimin dan jamaah Idul Fitri yang berbahagia, mari dengan modal semangat persaudaraan, modal semangat kekeluargaan dan kebersamaan, kita jaga, kita rawat, kita kembangkan Masjid Raya Campalagian ini yang sangat bersejarah. Usianya
sudah lebih 230 tahun sejak tahun 1790 Masehi. Masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi dan pengembangan. Terakhir kalinya adalah sekitar 5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 20 September 2017. Renovasi besar-besaran ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Haji Andi Ibrahim Masdar selaku Bupati Polewali Mandar. Hingga saat ini pembangunan masjid ini dalam proses penyelesaian akhir. Kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga masjid yang kita banggakan ini akan mengalami penyelesaian dan tuntas setuntas-tuntasnya. Masjid Raya Campalagian ini pernah menjadi sentral jaringan ulama dari Yaman, ulama dari Mekah, ulama dari Jawa dan ulama dari Kalimantan sekitar abad ke-19 dan abad 20 Masehi. Masjid Raya Campalagian ini merupakan warisan para ulama yang sudah menjadi saksi sejarah, menjadi pusat kaderisasi dan jaringan ulama di Mandar, Sulawesi bagian barat dan bagian selatan. Dengan peran dan jasa yang sangat besar seperti ini, maka sudah sangat pantas apabila pemerintah bersama dan bersinergi dengan masyarakat dan berbagai pihak ikut andil dalam menjaga, merawat dan mengembangkan Masjid Raya Campalagian ini sebagai ikon warisan peradaban Islam di Mandar yang kita banggakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya pribadi bersama keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah 22 April 2023. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وترميم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.